siapa ya? Saya Dewi. Dewi. Sukanya dipanggil Mbak Dewi apa Bu Dewi nih? Mbak aja Mbak. Mbak Dewi ya. Baik. Perkenalkan ya Mbak, nama saya Atas Yani. Saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini. Nanti Mbak bisa manggil saya Mbak Ata atau Bu Ata juga boleh ya. Nanti saya akan berbincang-bincang sedikit sama Mbak Dewi. Waktunya kurang lebih 10-15 menit ya. Mbak bersedia? Bersedia. Untuk tempatnya mau di sini atau gimana? Di sini aja ya. Sebelum kita berbincang-bincang, Mbak mau ke kamar mandi dulu atau enggak? Enggak ya. Baik. Sebelumnya, Mbak umurnya berapa ya kalau boleh tahu? Saya 27 Mbak. 27 tahun. Agamanya apa ya? Saya Islam. Islam. Sekarang udah menikah atau belum? Sudah. Pendidikan terakhirnya apa Mbak? Saya S1 Mbak. S1 apa Mbak kalau boleh tahu Mbak? Saya S1 manajemen. Sebelum sampai Mbak pernah bekerja? Saya pernah. Bekerja di mana Mbak kalau boleh tahu saya? Saya itu dulu pernah di bank Mbak. Bank. Tapi habis itu karena bank itu kan kadang tinggi banget ya Mbak, saya nggak kuat. Sampai teman-temannya pada nakal ke saya Mbak. Mbak jadinya memutuskan buat keluar. Iya. Oke. Sebelumnya Mbak udah pernah dirawat di rumah sakit atau belum? Sudah. Ya, kalau boleh tahu sebelumnya dirawat di mana Mbak? Saya waktu pertama itu di Banyumas Mbak. Banyumas. Yang kedua juga di Banyumas. Nah juga. Berarti ini yang keberapa Mbak? Ini 3. Ini ketiga. Saya dulu juga sama di Banyumas. Untuk kalau boleh tahu dirujuknya karena apa? Minum obatnya mau apa enggak? Enggak minum obat dulu, enggak enak banget Mbak. Enak. Untuk minum obatnya berarti enggak teratur. Saya males banget kalau minum obatnya. Karena kalau minum obat itu saya jadi tidur terus Mbak. Tuh, jadinya enggak mau minum. Terus kemudian sebelumnya pernah ada kayak penganiayaan fisik apa enggak? Kayak dipukul atau di apa gitu? Enggak ada. Saya itu dulu tidurnya tuh di ini loh Mbak, di itu loh diomongin sama teman-teman yang lain. Dibully. Iya, jadi itu karena dulu bos itu baik banget sama saya. Jadi teman-teman teman-teman tuh pada sering ini saya. Gitu. Terus dari keluarga ada yang pernah mukulin atau ngebully juga apa enggak? Enggak ada yang berarti cuma dari teman-teman aja. Sebelumnya dari anggota keluarga, dari bapak ibu, ada yang pernah mengalami gangguan seperti Mbak? Enggak ada ya. Oh Mbak, kalau di keluarga sebagai anak atau sebagai apa ya kalau boleh tahu? Saya tuh anak Mbak. Saya tuh anak, harusnya sebagai anak tuh harus bisa diandalkan ya. Tapi saya nggak bisa. Saya sering kayak orang gila, sering lihat itu loh Mbak. Saya melihat orang ini loh, orang hitam gitu. Hitam. Saya takut banget. Baik. Sebelumnya ada masa yang menyenangkan, kegiatan yang menyenangkan sebelumnya apa Mbak biasanya kalau di rumah sukanya ngapain? Di rumah ya, di rumah saya sering suka ini Mbak, berkebun, menyirami tanaman. Sebelumnya kalau boleh tahu berapa bersaudara ya Mbak? Saya itu 5 bersaudara Mbak. 5. Yang pertama perempuan? Perempuan.
perempuan. Mbak anak keberapa? Saya anak ketiga. Anak ketiga, pertama perempuan. Iya. Terus yang kedua? Yang kedua laki-laki. Laki-laki nih. Mbak Jawa sih, kakak saya juga ganteng. Ganteng banget. Boleh dikenalin ke saya kalau gitu ya. Besok kalau kesini ya Mbak. Iya. Terus kemudian pertanyaan, gimana sih persepsi Mbak terhadap tubuh Mbak? Apakah Mbak merasa puas atau merasa kurang, minder atau gimana Mbak? Saya tadinya tuh rasa puas Mbak, cuma setelah dibully itu saya jadi merasa kayaknya ada yang kurang di diri saya. Yang kurang menurut Mbak bagian apanya nih? Saya merasa kayaknya saya kurang bisa jadi orang yang berteman sama teman-teman saya. Jadinya mereka tuh banyak iri sama saya. Seharusnya saya bisa lebih baik gitu kalau saya teman-teman saya. Saya terlalu takut Untuk bagian tubuh, kira-kira Mbak ada yang kayak minder nggak sih, atau kayak kurang, rasa kurang terhadap tubuh Mbak sendiri? saya nggak suka sama tangan saya. Tangannya, Iya, kalau bentuk kenapa? Karena saya pernah saya lihat teman saya pernah karena saya sampai sama teman jadi saya pukul. Saya merasa bersalah, tapi dia ngaku sama saya. Dan kalau sebagai anak, Mbak udah berperan sebagai anak atau belum? Tapi kadang masih sama bapak saya sering diomelin. Terus kemudian harapannya sih gimana buat tubuh Mbak, buat diri Mbak sendiri, harapannya? Saya takut loh, kenapa saya sering lihat gambar yang aneh, sering lihat bayang-bayangan aneh. Saya takut Mbak, saya nggak pengen kayak gitu. Terus kemudian di masyarakat Mbak biasanya kayak mengikuti kegiatan apa enggak, kayak misalnya arisan atau pengajian? Dulunya saya sering Mbak, jadi saya menjak kejadian itu saya udah nggak pernah. Saya nggak berani kemana-mana. Dan kalau kemana-mana saya sering lihat bayangan aneh Mbak. Untuk beribadahnya, sholatnya 5 waktu apa enggak? Kadang saya lupa. Bukan. Saya harap nanti setelah ini Mbak bisa sholat dengan sholatnya 5 waktu ya Mbak, biar nanti membantu Mbak untuk mengurangi rasa takut itu, karena dengan beribadah insya Allah semuanya akan menjadi lebih tenang. Kemudian untuk baik, sudah cukup ya Mbak untuk hari ini. Besok kita akan bertemu lagi. Mbak Dewi bersedia apa enggak? Bersedia. Untuk tempatnya mau di sini atau di mana Mbak? Di taman depan Di taman depan ya. Untuk waktunya mau jam berapa? jam 9 gimana? Baik, jam 9 di taman ya. Besok kita akan bertemu dan membahas bagaimana cara menghardik atau menghilangkan biar Mbak tidak melihat bayangan-bayangan ya. Baik, terima kasih Mbak Dewi untuk hari ini. Saya pamit ya Mbak. Assalamualaikum.